sekalian? Pagi, Pak. Baik anak-anak sekalian, ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum belajar bersama dengan teman-temannya. Silakan Akswan. Perhatian. Siap. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin melihat kehadiran anak-anak sekalian, mempresensi ya. Hari ini hadir semua atau tidak? Hadir. Ya alhamdulillah kalau hadir semua ya, Bapak cek dulu. Jadi kalau hadir semua, anak-anak itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Seperti apa yang kita lakukan pada saat ini ya, karena kita masih dalam masa COVID-19, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik anak-anak sekalian, saya ingin tanya, sebelum tadi berangkat ke sekolah, hal apa yang kalian lakukan? Ya, berpamitan sama orang tua ya. Caranya bagaimana? Ya, pasti berjabat tangan langsung ya, dengan cara memberi salam kepada orang tuanya akan berangkat ke sekolah. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan kita nantinya. Kira-kira dalam berjabat tangan tadi ada tidak kegiatan interaksi itu? Ya, ada ya, pasti ada kegiatan interaksi. Dengan cara mungkin orang tuanya atau kamu memberikan salam kepada orang tuanya. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus terlebih dahulu sebelum memasuki materi ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke ya, jadi itu adalah sebagai motivasi buat anak-anak sekalian pada hari ini. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus tahu lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu merumuskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial. Selanjutnya yang keempat, di situ peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kira-kira apa faktor-faktor? Oke, di sini ada berapa gambar? 3. Ya, di sini ada 3 gambar yang terlihat di slide ya. Silakan buka buku paket kalian. Buka buku paketnya halaman 86 tentang interaksi sosial ya. Silakan perhatikan dan amati baik-baik gambar yang ada di slide. Begitu pun ada di buku kalian, di buku paketnya, sambil membaca buku paketnya ya. Silakan. Oke. Saya mau tanya dulu ya, sambil membaca buku paketnya. Gambar pertama, di sini ada gambar pertama nak. Silakan perhatikan di slide depan ada gambar pertama. Gambar pertama itu Subhan. Kira-kira apa gambar pertama nak Subhan? Beberapa siswa sedang berjabat tangan dengan beberapa guru. Oke, baik ya. Di sini ada gambar pertama, beberapa siswa sedang berjabat tangan dengan beberapa guru. Kira-kira gambar yang kedua apa Naisna? Salah satu siswa sedang berjabat tangan dengan siswa lainnya di depan pintu kelas. Ya, oke ya. Yang gambar kedua ada seorang siswa atau ini ya berjabat tangan dengan siswa lain juga. Di sini ada. Jadi itu terjadi di depan kelas. Saya mau kegiatan kalian ini dikerjakan secara berkelompok ya dalam pertemuan ini. Saya akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Oke, jadi kelompok pertama ya atau satu silakan bergabung nanti sama kelompoknya masing-masing ya. Ada Satriana, Suci Ramadhani, Junaidi dan Giswan. Itu kelompok. Oke, silakan bergabung.
jadi di sini kalian sudah dibagi dengan beberapa kelompok. Ada kelompok 1, jadi ini kelompok 1 ya. Ya. Jadi baik anak-anak sekalian, silakan kembali menganalisis ya gambar-gambar yang ada di depan. Kira-kira hal-hal apa yang ingin diketahui daripada gambar yang ada di depan? Oke, ada? Oke, silakan Satriana. Apa nak? Dengan melihat gambar di atas apa? Apa itu interaksi sosial? Oke, jadi di sini sudah ada dari teman kalian 1 ya. Oke, baik. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang amati gambar di atas tadi? Ya, oke, silakan Linda. Apa ciri-ciri interaksi sosial? Oke, dari temannya juga tentang ciri-ciri daripada interaksi sosial. Oke, silakan Lisa Molinda. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Ya, oke ya. Jadi sudah benar dari tanggapan temannya ya bahwa dengan melihat gambar ini kita bisa melihat bahwa hubungan timbal balik ya. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Kalian bisa melihat gambar di depan ya. Ada tidak di antara kalian di sini keluarganya ada di luar daerah, maksudnya Kabupaten Bandung? Ada tidak? Ada Pak. Kemana kalau di Kapadila di Purwakarta? Kalimantan. Oke, di Kapadila ada keluarga di Kalimantan. Masih ada yang lain? Ada yang di luar daerah keluarganya juga. Jadi kalau mau menghubungi itu, kamu menggunakan apa? Telepon. Ya, dia menggunakan HP atau telepon ya. Pasti seperti itu. Jadi kita menggunakan. Jadi ini kira-kira terjadi tidak kegiatan komunikasi di situ? Terjadi. Terjadi tidak interaksi? Terjadi. Ya, jadi terjadi kegiatan interaksi walau istilahnya kita tidak bertatap langsung. Jadi kira-kira syarat terjadinya interaksi apa? Kontak sosial. Apa? Kontak sosial. Ya, harus ada kontak sosial dan Komunikasi. Jadi itu syaratnya. Tidak boleh. Oke, jadi letak PD-nya sudah ada di sini. Silakan. Jadi untuk kelompok 1, silakan anak-anakku kerjakan. Silakan kerjakan kelompok. Dan ingat ya, sambil kalian mengerjakan tugas kelompoknya, Bapak juga akan melakukan penilaian sikap, termasuk salah satunya itu ya, penilaian sikap, kemudian penilaian diskusi kelompok. Ya, dalam diskusi kelompok yang saya nilai itu adalah keterampilan dalam menyusun hasil diskusi. Jadi nanti pada saat presentase bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik, silakan nak. Oke, silakan kerjakan sekarang ya tugas kelompoknya. Silakan berdiskusi sama temannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan berdiskusi. Silakan kerjakan itu. Iya, oke ya. Jadi silakan lihat baik-baik. Kira-kira gambar apa yang gambar pertama. Jadi ini gambar pertama ya 1. Saya maunya dulu kelompok 2 ya. Kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya. Silakan berdiri ya, di tempatnya 2 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal dari nomor 2. Bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan yang dilakukan pada gambar ke-1 dan termasuk interaksi? Apakah kegiatan tersebut? Jawab. Gambar 1.A menunjukkan adanya gotong royong atau kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Gambar 1.B menunjukkan adanya kerjasama antar siswa-siswi dalam kegiatan di sekolah. Gambar 1.C menunjukkan adanya proses penyelesaian suatu masalah berdasarkan hukum yang berlaku atau pengadilan. Ya, oke ya. Jadi hasil persentase dari kelompok 1 tadi itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat apa? Asosiatif. Ya, bersifat asosiatif. Jadi dia membahas tentang asosiatif. Oke, baik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan Satriana berdiri ya. Silakan kalau yang mau ditanggapi. Atau ada pertanyaan silakan. Berikan satu contoh yang termasuk akomodasi. Apakah kerja bakti termasuk proses asosiatif? Oke, jadi pertanyaan dari temannya ya. Apakah kegiatan, apalagi istilahnya ya, kerja bakti termasuk dalam satu contoh dalam asosiatif atau bukan? Ya, silakan menjawab. Iya, karena kerja bakti termasuk bentuk kerjasama. Ya, oke ya. Jawaban dari temannya tadi bahwa katanya benar, kerja bakti termasuk salah satu bentuk daripada asosiatif karena termasuk kerjasama. Kalau tadi yang atau biasa dikenal dengan istilah
istilah proses disosiatif. ya, proses disosiatif. Jadi begitu ya. Jadi ada proses asosiatif, kalian harus ingat itu adalah kalau asosiatif itu yang pernah dibilang Pak Sakti itu adalah mengarah kepada kesatuan. Oh, sedangkan kalau disosiatif mengarah kepada Perpecahan. pecahan. Sampai di sini sudah dipahami atau tidak? Ya, jadi sebagai kesimpulan kira-kira apa kesimpulan pada materi kita pada kesempatan ini? Siapa bisa memberikan kesimpulan? Bisa? Oke, silakan Kak. Apa kesimpulan pada kesempatan ini? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan dan antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Iya, oke ya. Sebagai kesimpulan bahwa dari teman tadi kegiatan interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik ya antara orang berorang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sebagai juga kesimpulan dari Bapak sebagai seorang pengajar kepada anak-anakku sekalian bahwa kegiatan interaksi sosial orang tidak akan bisa hidup sendiri. Tidak ada orang di sini di dunia ini hidup sendiri tanpa ada interaksi. Ya, kalau dia tidak bisa berinteraksi otomatis dia akan misalnya meninggal ya istilahnya karena memang tidak ada kegiatan interaksinya. Jadi semua di muka bumi ini harus pasti ada yang namanya kegiatan interaksi sosial. Kalau kita berada dalam kehidupan bermasyarakat ya, sedangkan dalam lingkungan kecil kita di ruangan saja ini sudah ada kegiatan interaksi antara saya sebagai seorang pengajar dengan anak-anakku sebagai seorang peserta didik. Ya, saya mentransferkan ilmu kepada anak-anak sekalian. Itu adalah bagian daripada interaksi ya, ada kegiatan interaksi timbal balik. Paham sampai di sini? Ya, baik, sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anakku sekalian tentang materi ini ya. Jadi ini dikerjakan individu silakan. Nanti Bapak periksa ya, istilahnya kira-kira apa jawaban kalian, silakan untuk menguji pengetahuannya sampai di mana tentang interaksi sosial. Ya, oke, kelompok 2. Oke, sudah selesai juga. Oke, baik. Kalau sudah selesai ya, saya mau satu orang dulu ya untuk kelompok 1. Silakan Junaidi. Baca soal yang kamu dapat. 1. Suatu hubungan antara dua atau lebih individu di mana kelakuan individu yang satu merupakan pengertian interaksi sosial menurut Apa jawaban? Sigi benar. Oke, jawaban dari temannya tadi nomor 1 itu adalah C. Singgi J. Munarsa. Bagaimana yang lain? Ya, oke sudah ya. Oke ya, kita lanjut. Soal terakhir untuk menguji pengetahuan pemahaman kalian. Oke, di sini ada. Saya mau soal terakhir ini dibaca oleh Subhan. Ya, oke. Jadi sudah benar ya. Jadi jawabannya di sini adalah persaingan. Jadi yang tidak termasuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Persaingan masuk apa? Disosiatif. Ya, disosiatif. Sesuai tadi yang kalian pelajari. Nah, oke, baik ya. Kalau akulturasi itu apa, Pak? Percampuran ya, pencampuran budaya. Kalau akulturasi ya. Jadi itu bagian daripada asosiatif juga. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya, nak, silakan perhatikan buku paket kalian yang untuk pertemuan berikutnya. Silakan baca di rumahnya di materi kita selanjutnya ya. Supaya kita betul-betul senantiasa harus belajar dan belajar ya. Tidak ada kata istilahnya untuk berhenti untuk belajar kita sebagai manusia. Orang tua pun selalu ingin belajar ya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipertemukan pada pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Siapa tahu ada kekurangan ya. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.